Baik, kita coba akan mencari tanggapan dari Pak Sam, mewakili Kementerian Pertanian nih. Tadi sudah kita ketahui Pak, bagaimana sih opini atau respon masyarakat. Mereka sebenarnya mendukung positif kok swasembada pangan, asalkan harganya stabil lah, jangan terus naik, apalagi memasuki musim-musim nanti mendekati bulan puasa, lebaran. Gimana Pak Sam menghadapi ini? Ya, alhamdulillah. Ya, artinya ini program pemerintah dalam waktu yang tempo yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, harapan Pak Prabowo sudah mulai dirasakan dan juga diharapkan oleh masyarakat. Mengenai harga memang bukan ranahnya Kementerian Pertanian, tetapi kalau saya Mbak, ya kasihlah sedikit kalau lagi hari Lebaran gitu, sekarang Lebaran, sedikit kan boleh dong sedikit ya. Tapi memang lalu kami jaga, tadi gejolak itu biasa normal di hari-hari besar. Karena kalau harga kaitannya katanya sama stok nih Pak. Sama stok bahan-bahannya begitu. Stok pada musim-musim tertentu tidak bisa dihindarkan untuk kenaikan harga. Jadi, misalnya di Lebaran itu tetap aja walaupun stoknya banyak, tetap itu kan ingin terus sekali-sekali. Tetapi tidak terlalu, yang penting tidak terlalu tinggi gejolaknya ya. Nah semua kita sudah siapkan, bahkan yang tidak bisa kita produksi pun seperti daging itu juga akan disiapkan juga dengan impor tentunya kalau kita belum bisa sendiri ya. Nah itu, tapi kalau yang untuk yang pangan yang bisa kita sediakan itu insya Allah udah kita siapkan dengan baik. Tadi saya sebenarnya tertarik dengan Pak Abdul Haris yang mengenai cuaca dan seterusnya. Sesungguhnya di Kementerian Pertanian seperti El Nino kemarin itu kan musim kering. Nah itu bisa kita atasi dengan menyediakan pompanisasi dan seterusnya, sehingga kenapa di awal tahun ini sampai April itu produknya melebihi tahun yang lalu, karena pada akhir-akhir tahun yang lalu kita atasi yang kekeringan itu dengan pompanisasi. Nah tahun ini tadi sudah disinggung juga oleh Pak Abdul Haris, kita bekerja sama dengan PU, ada dana sekitar 12 triliun untuk membantu perbaikan irigasi tadi primer, sekunder, bahkan juga sampai tersier. Nah tentunya nanti yang biasa sulit di musim tanam kedua itu kita akan terbantu dengan adanya perbaikan irigasi sampai akhirnya sampai ke lahan pertanian. Nah ini yang membuat optimisme kami di Kementerian Pertanian bahwa swasembada ini akan bisa kita capai di akhir tahun ini gitu. Artinya kita tidak perlu khawatir ketika kita mempertanyakan bagaimana kesiapan infrastruktur. Karena tadi sudah dijawab ya Pak mengenai lahan, pengairan, ini sinergi antar kementerian lembaga juga ini sudah begitu dikondisikan. Pak Sam. Prof Didin bagaimana nih melihat juga tadi opini masyarakat, kesiapan dari pemerintah sudah sampai sejauh ini. Kita bisa melihat nanti musim-musim bulan puasa dan juga lebaran dengan penuh optimisme juga, tidak ada kekhawatiran berlebih dari masyarakat? Iya. Tadi sudah dikatakan kalau musim tertentu, Lebaran, diawali oleh Imlek, akan selalu saja ada over demand ya, kelebihan permintaan dari masyarakat yang memang itu wajar lah. Nah, tadi kan kuncinya ya masih terkendali, manageable lah begitu. Tapi yang saya ingatkan begini, swasembada ini harus ada keseimbangan antara kebutuhan kepentingan dari konsumen, harga terkendali, kecukupan stok dan lain sebagainya dengan kesejahteraan petani. Jadi kalau ada gejolak harga yang masih tolerable, itu tadi sudah dikatakan itu adalah bisa dinikmati petani. Supaya mereka ada kelebihan pendapatan ya. Tapi yang lebih jauh lagi adalah catatan saya, karena kita tadi sering bicara swasembada itu adalah food estate. Nah, ini catatannya adalah bahwa kalau untuk sementara food estate ditangani oleh korporasi bahkan TNI itu mungkin oke. Tetapi untuk jangka menengah dan panjang, kalau kita mengaca pada pengalaman sukses zaman Pak Harto ya, swasembada tahun 84 sampai 1 dasawarsa lebih bahkan, itu adalah melibatkan petani secara luas. Dengan ada bimas, inmas, intensifikasi, ekstensifikasi, bahkan diversifikasi itu adalah melibatkan petani secara sangat luas. Sekarang problemnya adalah petani itu kan menua. Di samping petani gurem, petani buruh tani itu bertambah besar. Nah itu harus dipecahkan dalam jangka menengah agar ada konsolidasi lahan, ada pembentukan penyuluh yang besar,
untuk mendampingi para petani. Jadi ketergantungan kepada korporasi besar dan katakanlah TNI itu harus dikurangi. Karena sempat ada wacana itu katanya Pak Sam untuk bisa ikut mengerahkan banyak pihak. Supaya petani itu ikut menikmati kesejahteraan, bukan hanya sekedar di harga yang melonjak begitu, tetapi built-in, embedded. Jadi di dalam di dalam proses mencapai swasembada, petani harus dilibatkan, terutama kalau yang selama waktu zaman Pak Harto aja tuh yang menikmati kesejahteraan tuh dan di atas 0,5 hektar kan. Nah, jadi ini harus ada sebuah gerakan juga yang membutuhkan ketekunan dari pemerintah, tidak shortcut gitu. Untuk petani ini juga lahannya cukup. Dengan dikonsolidasi minimal misalnya 1 hektar, beberapa orang dengan berkooperasi. Tapi butuh pendampingan, butuh kelembagaan yang katakanlah didampingi oleh kalangan perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi jangan sekedar tercapainya produksi, tapi kesejahteraan petani juga harus diperhatikan. Sehingga bisa sustain begitu, Prof. Nah, lebih sustainable jadinya ujungnya. Sebab kalau terus mengandalkan korporasi besar atau bahkan TNI itu menurut saya itu sementara. Nggak boleh itu berkelanjutan. Jadi ini perhatian ya, swasembada pangan itu sekali lagi bukan hanya kepentingan konsumen yang harganya terkendali, kemudian karena produsen pun petani itu kan juga konsumen. Tapi sebagai produsen jangan sampai mereka nilai tukar petaninya itu dirugikan gitu loh. Oke, Prof. Baik. Itu catatan saya. Pak Sam langsung menanggapi. Ya, sekali ini menarik ya. Makanya ini dari dulu kan kita agak susah ya, sustainability Pak. Kalau kita memberikan alat dan mesin pertanian, tidak sustain karena kecil-kecil dan sustain. Saat ini Kementerian Pertanian ada program, Mbak Ken juga boleh ikut. Jadi setiap 200 hektar itu dikelola oleh 15 orang milenial. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membantu nilainya sekitar 3 miliar berupa alat dan mesin pertanian. Ditambah nanti saprodi yang lainnya, benih, pupuk, pestisida dan seterusnya, dolomit ya masuk. Ya, dengan demikian harapannya berdasarkan hitungan mereka waktu itu minimal 10 juta per orang per bulan pendapatannya. Ini ada yang banyak yang salah nih Prof. Disangkanya mau digaji 10 juta. Enggak, bukan digaji. Pemerintah tidak akan menggaji petani, tetapi hasilnya itu tahun pertama nanti akan terus sedikit-sedikit naik. Nah, yang masuk ke situ anak-anak milenial sekarang sudah ada 27.000 yang peminatnya. Nah, jadi ini cukup banyak. Dan kita siapkan lahan bukan untuk memiliki, tetapi bekerja sama dengan petani setempat. Nah, jadi ini dengan skala yang seperti ini, jadi tidak lagi yang 0,3 dan seterusnya memang kesulitan. Konsolidasi setuju, sekarang lebih ke kelembagaan dulu. Kalau yang luar Jawa udah kelembagaannya dikonsolidasikan, lahannya juga udah kita konsolidasikan. Jadi ini sangat memungkinkan dengan pertanian modern. Itu tekanan dari Pak Amran. Harus modern. Ternyata sudah dijawab Prof ya. Sudah dipikirkan gitu ya skemanya seperti apa. Sudah dilakukan. Pak Abdul ini juga ikut menanggapi dong mengenai bagaimana kesejahteraan petani, kemudian petani yang nanti akan memimpin tapi didukung dengan ini sudah mulai melibatkan kaum-kaum milenial. Skema-skema seperti ini yang juga didorong oleh DPR untuk bisa memperhatikan bagaimana keberadaan petani, kesejahteraannya sehingga bisa terus berkelanjutan, menciptakan swasembada pangan, food estate bisa berjalan dengan optimal? Ya, saya mempunyai satu catatan bahwa langkah maju yang diambil oleh Menteri Pertanian kita ini adalah dengan menjadikan mengangkat menjadi P3K atau ASN, saya kurang pasti ya, para PPL yang selama ini honorer itu kemudian dijadikan tenaga yang sifatnya resmi, dan dia akan mendampingi petani dengan full, dengan perhatian yang penuh, dan kemudian tentunya kalau PPL yang jumlahnya sekitar 30.000 atau berapa itu kemarin nanti Pak Sam bisa bisa ditambahkan. Ini merupakan satu langkah sangat maju karena
kalau kita bicara success story zaman Pak Harto, memang tidak lepas dari adanya pendampingan petani sampai di tingkat paling bawah. Dan ini juga dilakukan oleh Pak Amran, Pak Menteri Pertanian kita. Dan saya sangat mendukung sekali, karena saya juga dari kecil dari anak petani, jadi saya tahu persis kalau ada PPL maka pendidikan kepada petani dan informasi-informasi bagaimana bercocok tanam, menanam padi yang benar, yang baik, yang menghasilkan tingkat produksi yang tinggi, itu saya kira akan bisa dicapai dengan adanya PPL yang menyebar di seluruh Indonesia. Ini salah satu catatan saya. Oke, baru salah satu itu yang menjadi catatan dari DPR. Pak Sam mungkin menanggapi juga tadi apa yang menjadi catatan DPR begitu, seperti apa? Terima kasih Pak Abdul Haris ini dukungannya. Jadi saat ini kami sedang berusaha supaya PPL itu dalam koordinasi Kementerian Pertanian. Jadi semuanya program itu langsung didukung oleh PPL. Sementara ini untuk mendampingi tadi Brigade Pangan yang 15 orang itu kami harus turunkan dari Kementerian Pertanian. Ya. Nah nanti begitu PPL berada dalam koordinasi kami di Kementerian Pertanian, kan langsung mereka lebih tahu kondisi lapangan. Jadi sangat setuju sekali. Ini PPL menjadi ujung tombak nantinya, corong dari Kementerian Pertanian langsung ke masyarakat itu. Oke, Prof, sudah sekata-kata ternyata sudah cukup direncanakan dan diperhitungkan dengan baik, mempopulerkan kembali ini bagaimana yang menjadi kegiatan petani sehingga cukup banyak pihak memberi perhatian, ikut serta juga sehingga bisa mensukseskan swasembada pangan. Jadi ini kan baru kayak pilot project ya. Jadi ini problemnya adalah bagaimana menjadi sebuah gerakan yang masif ya. Betul. Permajaan petani itu sangat penting karena ini sudah menua nih para petani dan anak-anak milenial, Gen Z itu kan kemarin sempat kurang tertarik begitu, Prof. Ya? Nah ini kalau skema-skema begini dikembangkan dan anak-anak muda bisa terlibat secara besar-besaran di dalam produksi pertanian, tapi dengan digitalisasi, dengan teknologi baru, dengan mereka dijanjikan lebih berkemakmuran, sementara dia juga berdampingan dengan para petani yang ada, yang existing, yang ada. Ini satu kolaborasi yang sangat menarik menurut saya dan penting agar ini menjadi program nasional. Karena pertanian kita ini kalau tidak diremajakan ini menua dan ditinggalkan. Betul. Nah kalau skema kayak gitu, tinggal nanti problemnya adalah memasifkan skala nasional itu seluruh jadi keterlibatan ini cuman mungkin pendananya gimana, karena tadi kan lumayan besar itu kan dananya apakah non APBN karena APBN ini sekarang kan udah terbatas. Betul. Udah terbatas, jadi harus ada skema-skema lain. Tetapi yang saya ingatkan pula bahwa yang saya tadi sudah sebutkan, mitigasi problem-problem non teknokratis yang bisa mengganggu segala skenario yang optimis tadi, itu harus juga menjadi bagian di dalam pembenahan atau reform Presiden Prabowo. Apa yang saya sebut dengan mafia pangan, apa yang saya sebut dengan spekulator-spekulator di setiap musim dan sebagainya. Ini karena mereka seingat saya itu udah puluhan tahun mereka. Nah ini tidak bisa segampang itu menghilangkannya. Nah kalau sekarang langsung presiden punya komitmen dan beberapa studi temuan dan itu bisa diterima oleh beliau, itu menurut saya sangat penting ya, karena masalah non teknokratis itu jauh lebih lebih sulit itu, lebih sulit karena itu namanya mafia itu berkelindang dengan bukan hanya yang punya uang, kadang-kadang dengan berbagai pihak lah, sehingga mereka menikmati yang seharusnya dinikmati oleh para petani. Gitu. Ini saya kira catatan swasembada pangan karena mau menjelang 100 hari ini penting lah saya kira buat Presiden Prabowo ya memecahkan masalah non teknokratis ini. Sedikit Pak Sam. Sedikit aja. Ini tadi mengenai massalisasi program ini, Prof. Ini tahun ini kita akan ada 1 juta hektar. Jadi bukan lagi percontohan kecil-kecil, 1 juta hektar. Mengenai pendanaannya seperti apa? Kita hanya basicnya saja untuk Alsintan. Selanjutnya sudah disiapkan KUR
Misalnya KUR Alsintan aja itu bisa sampai 2 miliar, itu bunganya hanya 3%. Nah ini sudah disiapkan semua skenario-nya, mudah-mudahan ini bisa jalan ya. Kembangkan ya. Ya, kita kembangkan terus. Oke, baik, perencanaan, pelaksanaan sudah dilakukan untuk terus mensukseskan apa yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo Subianto melaksanakan swasembada pangan untuk Indonesia. Terima kasih Pak Sam, Prof. Didin, Pak Abdul malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu para milenial ikut bergabung ya untuk memajukan pertanian Indonesia. Juga boleh ikut. Baik, terima kasih Pak Sam, Prof. Didin, Pak Abdul. Dan pemirsa, sesaat lagi tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lain bersama dengan Sira Safira. Baik, terima kasih Ken Ana pemirsa.